Rasanya bahagia banget waktu itu, waktu dimana aku mengenal namanya Cinta. Ya cinta, cinta membuatku melayang. Sebut saja namaku Dita, wajahku tak jelek-jelek amat. Banyak yang bilang wajahku berparas manis mempesona. Waktu itu aku masih duduk di bangku sekolah kejuruan tingkat akhir, aku mengenal cowok yang masih kuliah semester akhir. Sebut saja nama mantanku Adi. Sosok Adi cowok tampan, baik, humoris, musisi. Mantanku dulu yang mampu merebut hatiku. Membuat wanita manapun yang memandang dibuat jatuh hatinya. Selain musisi, mantanku juga jago menciptakan lagu, menguasai semua alat musik, dan terlebih mantanku cowok yang paling romantis. Singkat cerita, tak terasa kami berdua berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Banyak cerita cinta kita berdua, berjuta keindahan dan kenangan yang masih terukir di hati. Namun saat itu usiaku masih belia, bisa dibilang ABG, masih mempunyai sifat yang labil dan cowokku sangatlah berpikir secara dewasa. Ada perasaan minder saat jalan bersama cowokku. Karena bisa dibilang pacarku ini pacar yang sempurna, sedangkan aku hanya dari keluarga biasa-biasa saja, akan tetapi Adi sangatlah tulus mencintaiku dan bisa menerima aku apa adanya. Entah apa yang ada di pikiranku waktu itu. Aku perlahan-lahan menjauh dari kehidupan Adi, berusaha melupakan cowokku dan berharap Adi mendapatkan cewek yang lebih baik dari aku. Saat itu ku tahu Adi berusaha mencari aku, menanyakan kabar di semua teman-temanku. Sampai aku menyadari mantan cowokku yang bernama Adi frustasi karena aku berusaha menjauh dari kehidupannya. Dan saat itu, aku tahu Adi berpacaran dengan temanku hanya sebagai pelampiasan saja. Karena temanku sudah sejak lama suka Adi. Aku jahat, aku telah mengorbankan Adi. Entah setan apa yang telah merasukiku sampai Adi rela mencariku di kota Yogyakarta, tapi waktu itu aku tetap ingin menjauh dari kehidupannya. Ya Allah, maafkan hambamu ini tidak bermaksud menyakiti yang kini telah menjadi mantanku. Waktu pun berjalan cepat, Adi mengenalkanku dengan wanita cantik baik. Menurutku wanita itu cocok dan sempurna buat Adi, sebut saja nama pacar baru Adi itu Wida. Berjalannya waktu, aku berhasil menjauh dari Adi dan Adi pun menikah dengan kekasih yang dicintainya, hidup bahagia bersama Wida. Di usia 21 tahun aku pun menikah dengan pria pilihanku sendiri, namun tak berapa lama kami menikah, perkawinan kami hanya bertahan 7 tahun dan kami berdua telah dikaruniai seorang Putri yang cantik yang aku namai Lestari. Kami pun bercerai dengan mantan suamiku atas putusan pengadilan agama. Anakku aku asuh karena usia masih di bawah 5 tahun.
Setahun kemudian aku menikah lagi dengan pria satu kota dan hidup bersama suamiku di Yogyakarta. Awal perkawinan kami tak terasa kami berdua menjalani bahtera rumah tangga layaknya orang lain yang mengharapkan keluarga sakinah mawadah warohmah. Kami pun telah dikarunia seorang putri lagi yang sangat cantik. Aku beri nama Anastasia yang usianya masih 3 bulan. Di usia perkawinan kami yang belum genap 2 tahun, bahtera rumah tangga kami mulai guncang dengan hadirnya wanita lain, bisa dibilang pelakor atau perebut laki orang. Pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi hingga anakku yang paling besar pun ikut merasakan dan melihat pertengkaran yang terjadi antara aku dan suamiku. Ya Allah, apa yang terjadi dengan rumah tanggaku? Suamiku dari perkawinan kedua bisa dibilang orang yang berilmu, suka menolong orang dan menyembuhkan orang. Tapi, di satu sisi kenapa harus ada kehadiran pihak ketiga? Kalaupun hidup serba kekurangan, aku masih bisa memaafkan, tapi kalau sudah hadirnya wanita lain, aku tak bisa memaafkan suamiku. Aku rasanya tak tega melihat anakku yang besar mendengar keributan-keributan hampir setiap hari dan si kecil selalu menangis. Aku berusaha bangkit, tidak mengandalkan suamiku, aku rela bekerja demi menghidupi kedua anakku. Aku sadar suamiku hanya memberikan uang 150.000 setiap minggu. Itu hanya untuk anak-anakku saja. Akan tetapi nafkah untuk istri tiada diberikan suamiku. Aku hanya mengelus dada, berdoa setiap malam, agar kehidupan rumah tangga bisa kembali utuh kembali. Namun tak kurang aku memergoki suamiku chat dengan wanita lain. Aku berusaha sabar menanyakan, siapa wanita itu mas? Suamiku bilang, bukan siapa-siapa, cuma temannya adikku saja. Semakin lama percakapan suamiku sama pelakor itu pun menjadi-jadi dan mengarah ke pembicaraan yang lebih serius. Waktu itu aku sempat baca chat suamiku dengan wanita pelakor itu dan DUER. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Dugaan yang aku takutkan selama ini terjadi. Suamiku akan menikahi wanita pelakor itu. Wanita pelakor itu tak lebih cantik dari aku, semuanya bilang begitu. Usianya lebih tua 8 tahun dari usiaku. Aku balik tanyakan ke suamiku dan seketika itu aku langsung lemas mendengar ucapan sendiri dari suami, kalau suamiku akan menikahi wanita pelakor itu. Aku hanya bisa menangis di kamar dan tak ingin lagi tidur berdua dengan suamiku. Keesokan paginya, aku balik ke rumah orang tuaku di kota Surabaya, karena di Yogyakarta adalah rumah nenek dari ibuku. Aku boyong kedua anakku menuju kota Surabaya, hanya membawa beberapa pakaian saja. Aku kabur dari suamiku, sudah tak tahan aku hidup bersama suamiku. Saat itu tiba di kota Surabaya. Aku pulang ke rumah bapak ibuku. Aku menangis sejadinya dan menceritakan semuanya, kalau suamiku yang sekarang ingin menikahi wanita lain. Bapak dan ibuku hanya terdiam sedih mendengar semuanya. Ibuku hanya berkata, sing sabar yonduk, sing sabar, terjemahan, yang sabar ya nak, yang sabar. Seminggu pun berlalu aku di kota Surabaya. Aku harus tetap bisa menghidupi keduaan. Aku yang masih biaya yang tidak sedikit, terlebih anakku yang paling besar, mau masuk ke sekolah dasar atau SD, sedangkan anakku butuh susu formula dan segala perlengkapan bayi. Anakku sudah mulai berhenti minum ASI sejak usia 9 bulan. Aku harus ekstra kerja keras cari uang. Aku melamar sana sini, tanya pekerjaan ke semua teman-temanku, saudara, berharap aku cepat mendapatkan pekerjaan. Tak berapa lama Allah berikan aku rejeki, aku diterima bekerja di laundry yang cukup besar, terkenal dan mempunyai banyak cabang. Aku bersyukur meskipun gaji tidak terlalu besar, yang terpenting aku harus tetap menghidupi kedua anak-anakku yang masih banyak kebutuhannya. Di tempat kerjaku
Baru rasanya aku sangat senang bertemu dengan teman kerja yang baru. Mereka semua baik sama aku, bahkan usianya teman kerjaku di bawah usiaku, bahkan aku sering dipanggil ibu. Berangkat pagi pulang sore hari. Ya itulah aktivitas sehari-hariku. Setibanya pulang di rumah aku rebahan di kasur, aku melepas semua lelahku. Aku ingin melupakan semua kejadian sama suamiku yang terakhir. Aku ikhlas jika suamiku ingin menikah lagi. Sesaat itu terlintas di pikiranku, bagaimanakah kabar Adi sekarang? Malam kian larut, aku pun tertidur pulas. Keesokan harinya aku harus bekerja, pulangnya aku merawat kedua anakku yang masih butuh perhatian. Aku sangat membenci suamiku saat ini, tak ingin dengar lagi kabar dia sekarang, aku hanya ingin hidup tenang bersama anak-anakku. Yang lebih mengejutkan lagi, selama ini suamiku tidak pernah mencintaiku. Aku pasrah ya Allah. Apa yang dikatakan suamiku aku ikhlas menerima semua. Tak ingin lagi aku hidup bersama suamiku lagi, biarlah ku tanggung semua beban hidupku. Sesaat aku membuka Facebook, seketika aku melihat di status beranda, aku melihat postingan Adi di Facebook. Aku bangga sama Adi dengan kehidupan rumah tangganya yang begitu bahagia, hidup berkecukupan dan kini Adi menjadi seorang YouTuber terkenal dengan ratusan ribu pelanggan di channel YouTube milik Adi. Dalam hati, aku ingin menyapa Adi, tak ingin aku melewatkan silaturahmi yang telah putus selama 16 tahun lamanya. Tepat malam harinya, aku chat Adi dan Adi pun masih ingat aku. Kami pun saling komunikasi, saling melepas kerinduan walau hanya di dunia maya, tapi rasa rinduku pun terobati bisa tahu kabar Adi, mendengar suara Adi dan aku masih sempat video call dengan mantan pacarku. Selama beberapa hari itu pula aku berkomunikasi dengan Adi. Hatiku semakin lama semakin teriris pedih rasanya melihat kelakuan suamiku yang kian menjadi. Aku hanya bisa menangis tiap malam, tapi aku terlihat tegar di kedua anakku. Aku tak ingin aku tahu apa yang sedang terjadi antara aku dan suamiku. Aku berdoa setiap malam, aku ingin diberikan jalan yang terbaik buat aku dan kedua anakku. Jika harus pisah, aku ikhlas pisah dari suamiku. Aku tak ingin lagi hidup bersama suamiku. Ini jalan takdir hidupku. Di satu sisi aku menyesali dulu pernah meninggalkan sosok Adi yang begitu tulus mencintaiku, menyayangiku dan bisa menerima aku apa adanya. Di kedua perjalanan rumah tangga, aku merasakan kegagalan berumah tangga. Sungguh ini derita yang harus aku jalani sendiri bersama anak-anakku. Aku tak ingin terus larut dalam kesedihan. Setidaknya aku ikut bahagia melihat Adi yang sekarang bahagia dengan wanita yang dicintainya. Aku harus bangkit menata hidupku, tak ingin berpikir mencari pria lagi sebagai sosok pengganti ayah bagi anak-anakku. Semangat, semangat dan selalu semangat buat aku dan anak-anakku.